KPK geledah rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Oh, hah? Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Kang Emil ini kan terkenal sebagai pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi, atau sengaja dijadikan tersangka korupsi, atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh, nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini bener-bener korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow, 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Kang Emil ini bersalah atau enggak ya? Ridwan Kamil katanya diperiksa, digeledah sama KPK. Oh, nah menurut saya jangan hanya digeledah, diperiksa toh, harus diproses. Jangan mentang-mentang besti dah. Ya, jangan mentang-mentang besti ya, korup, utang dan segala macam ya. Coba kalau berani tuh dibongkar beneran, jangan hanya digeledah-geledah tok. Nah, Hovifah gimana kelanjutannya? Salam waras saja ya. Hovifah gitu loh. Ya, Hovifah. Ya, besti juga. Aman gitu. Karena dulu diinstruksikan pilih si A. Iya. Jadi kalau mau periksa, mau diperiksa, mau digeledah, itu geledah yang benar ya. Jangan pilih-pilih bulu lah kata kalian ya. Nah, sementara kalau besti kendor deh ujung-ujungnya. Erlangga besti kan. Salam waras besti. Ridwan Kamil dugaan korupsi, gila. Ini Pak Prabowo ini tidak mandang bulu. Padahal Pak Ridwan Kamil waktu Pilpres kemarin, dia itu orang kepercayaannya Pak Prabowo. Dan sekarang KPK geledah rumah Pak Ridwan Kamil, dugaan korupsi. Padahal tahun 2024 kemarin, Pak Prabowo itu usulkan Pak Ridwan Kamil untuk maju di calon gubernur Jakarta, dan dia kalah. Dan sekarang KPK geledah rumahnya dia karena dugaan korupsi. Kalian tahu nggak alasan KPK geledah rumahnya dia itu? Karena ada petunjuk gitu loh. Karena ada petunjuk bahwa dia itu ikut terkait, itu makanya KPK itu cari bukti dulu di rumahnya dia. Apakah dia itu terkait korupsi tersebut atau enggak? Ini kalau misalnya Pak Ridwan Kamil ini terkait korupsi, wah ini Pak Prabowo ini benar-benar tidak memandang siapapun orangnya. Padahal kan Pak Ridwan Kamil itu membantu Pak Prabowo untuk menang menjadi presiden. Dan sekarang dugaan korupsi. Ini artinya siapapun orang yang ambil uang rakyat, Pak Prabowo itu tidak memandang siapapun dia. Dan Ketua KPK juga menjelaskan mereka sudah punya tersangka, cuman belum diumumkan siapa tersangka itu. Kita tunggu info lebih lanjut ya, apakah Pak Ridwan Kamil ini ikut terkait dalam korupsi ini. Ya, yang heboh pada pemberitaan hari ini adalah digeledahnya rumah Pak Ridwan Kamil oleh KPK. Ini adalah tindak lanjut dari KPK yang sebelumnya sudah memeriksa direksi-direksi Bank Jabar karena permasalahan disinyalir ada dana sebanyak 200 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan pengadaan iklan dengan pihak swasta. Kemudian, Kepala Bank Jabar Pusat mengundurkan diri. Mudah-mudahan kita doakan Pak Ridwan Kamil tidak terseret pada permasalahan ini. Beliau baik-baik saja, mungkin beliau tidak terlibat. Mungkin sebagian daripada kalian belum dapat melihat berita yang ini. Tapi para ateng udah sibuk banget nih
mention dan nge-tagin gue di berita yang ini. Berita yang ini kan, yang para wabah sibuk banget nge-tag dan mention gue. Apalagi di bagian di kumparan ya. Jadi nih, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB. Ini yang harus para wabah pahamin ya. Baca dulu beritanya yang baik. Yang pertama, KPK di sana memang sudah menentukan tersangka, tapi belum menyebutkan siapa tersangka-tersangkanya. Dan andai kata rumahnya Ridwan Kamil digeledah mencari barang bukti, ya udah biarkan aja para penegak hukum menjalankan tugasnya. Dan kalau misalnya sampai ketemu bukti, ya bukannya bagus, tipikornya malah bisa cepat terungkap. Yang kedua, andai kata ditemukan bukti di rumahnya Pak Ridwan Kamil, otomatis tanda kutip Pak Ridwan Kamil akan bisa jadi tersangka. Walaupun gue adalah seorang pendukungnya dulu ya. Tapi kalau misalnya seorang Ridwan Kamil sampai melakukan tipikor, ya udah kita kawal supaya dia diadili sesuai dengan perbuatannya. Masa udah tanda kutip maling, kita masih dukung? Inilah yang bedain ya, gua sama para wabah. Nih, contohnya ya, kalau para wabah udah tahu ada mantan menteri perdagangan yang menguntungkan orang lain melakukan tipikor. Tipikor tuh nggak cuma ngambil duit doang ya, banyak loh contoh gratifikasi dan segala macem. Itu masih dibelain. Kan si TL nggak melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, tapi menguntungkan orang lain. Bla 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 bla. Koruptor nggak pantas dibela. Ya. Yang ketiga, ya, di kaum kumparan nih, karena gue kan ngeliat berita di kumparan nih, kaum kumparan emang super duper ajaib. Nih, gue jelasin kenapa ajaibnya. Tukang tahu Japan. Masa sih barisan Prabowo pakai baju oranye? Ini nih artinya ya, tukang tahu Japan. Kalau misalnya orang yang ada di barisannya Pak Prabowo juga mah kena juga hal-hal yang kayak gini, artinya Pak Prabowo itu tidak pilih-pilih dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan hukum. Harusnya lu tuh bersyukur punya presiden yang gak mementingkan kepentingan kelompoknya, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini ya para wabah, kalau lu orang berpikir bahwa gue akan nangis di pojokan gara-gara Ridwan Kamil dijadikan tersangka atau terkait kasus korupsi atau whatever it is, lu salah besar. Gue malah tertawa ketika ada koruptor yang ditangkepin. Kenapa? Koruptor adalah maling uang rakyat. Koruptor adalah orang yang rugiin lu sebagai pembayar pajak. Ngapain lu belain coba? Walaupun dia ada di kelompok gue, tetap aja namanya orang salah harus tetap menanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang menyebabkan rumah Ridwan Kamil digeledah KPK? Jadi hari ini warga Jawa Barat dikejutkan nih karena rumah mantan gubernur Provinsi Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil digeledah oleh KPK soal dugaan kasus korupsi Bank BJB. Jadi 2 tahun yang lalu sekitar tahun 2023 gua pernah membuat sebuah tulisan yang berjudul Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan anti kritik. Dalam tulisan tersebut, gua bilang bahwa Ridwan Kamil adalah gubernur yang manis akan gincu, yang mengutamakan pencitraan dan penuh kepura-puraan, bahkan anti kritik. Bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan koruptor ini dimulai dari kasus BCCF. Jadi, kasus BCCF ini merupakan penyelewengan dana hibah yang diterima Bandung Creative City Forum atau BCCF pada tahun 2022 sebesar 1,3 miliar. Saat itu, Ridwan Kamil merupakan ketua BCCF. Nah, selain itu, bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu adalah kemangkrakan yang dibuat oleh Ridwan Kamil. Bahkan, pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang mewariskan hutan. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini menghabiskan anggaran sampai 1,2 triliun. Dan sisa anggarannya ini berhutang kepada Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan sampai saat ini, hutang Pemprov Jabar kepada PEN masih sisa sekitar 207 miliar. Dan setiap tahun, Pemprov Jabar harus menyicil kepada PEN sekitar 500 miliar. Dan hari ini kita masih mempertanyakan penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid Raya Al-Jabar apakah berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi atau hanya sebatas gincu Ridwan Kamil saja. Kemudian, kemangkrakan memang kayaknya sudah mendarah daging dalam diri Ridwan Kamil. Dimulai pada saat dia menjabat sebagai wali kota Bandung sampai menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat. Kemangkrakan tersebut dimulai diantaranya itu teras Ciamplas di kota Bandung, kemudian jembatan Sonongkopo di Pangandaran, kemudian underpass Cibiru yang hanya wacana. Belum lagi program-programnya seperti program petani milenial yang pesertanya sampai merugi, bahkan sampai berhutang. Jadi kemangkrakan ini
ini merupakan bukti dugaan korupsi Ridwan Kamil. Jadi dari runtutan yang udah gue jelasin tadi nih, ini merupakan bukti adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ridwan Kamil. Dimulai dari kasus BCCF. Korupsi itu kayaknya udah mendarah daging banget nih dalam diri Ridwan Kamil. Cuman ya karena kasih sayang dada rosada aja, Ridwan Kamil tidak dipenjara. Jadi menurut kalian gimana nih guys terkait soal Ridwan Kamil yang hari ini diduga terlibat dalam kasus korupsi Bank BJB. Kemudian dari runtutan-runtutan yang udah gue jelasin tadi nih. Jadi jangan lupa ya komen-komen di bawah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Sekarang pukul 12 ya, Senin malam ya. Oke, ini kaitannya dengan video yang baru saya state ini ya, adalah berita tentang Ridwan Kamil yang katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak dipublikasikan. Apa pula maksudnya ya? Tolong kalau menyelidiki pejabat-pejabat yang koruptor ini ya, nggak usah tebang pilih kalian ya. KPK ya, Kejaksaan, Kapolri juga, tolong ya, siapapun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, maka umumkan kepada publik ya. Jangan kalau Tom Lembong yang berseberangan kalian langsung kasih baju oranye gitu ya. Gitu juga yang lain-lain, termasuklah si Ridwan Kamil nih ya. Siapapun itu ya, jangan jadi anak tiri anak kandung, nggak ada itu. Yang namanya pencuri ya, pencuri. Koruptor itu kan pencuri ya, maling ya kan. Jadi kan dia maling. Samakan dengan dia, cara dia maling, samakan dengan maling ubi. Gitu aja ya. Kenapa kalian kalau sama maling ubi, maling-maling ayam sampai bonyok-bonyok orang tuh, kenapa gak dibonyokkan juga ya? Jangan mentang-mentang berkelakuan baik, sopan, alasan kayak gitu. Mana ada orang yang udah jadi tersangka tak sopan ya. Itu yang pertama ya. Kami berharap tidak ada pilih kasih kalian ya. Kalau rakyat aja tak peduli kalian, karena kalian anggap rakyat itu bukan manusia yang berharga ya. Kalau maling berharga, maling-maling koruptor besar itu berharga ya. Itu yang pertama. Terus kita state lagi tentang yang baru terjadi ya. Ada pula di PIK 2 katanya ditemukan narkoboy. Kan aku bilang, coba tengok video-video yang lama. Hati-hati. Kenapa ada pagar laut? Kenapa mereka mengintai pesisir-pesisir Indonesia? Bukan cuma narkoboy aja yang bisa dimasukkan situ. Ya, jangan-jangan ada senjata-senjata banyak masuk. Iya kan? Nah, untuk apa? Untuk apa itu? Pikirkan kalian sendiri, ya.